NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Kita akan mengawali di bulan ini melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit. Dan yang kita lihat di sini adalah hasil pengecoran di bagian lantai tingkat pertama atau lantai 1, hasil pengecoran semalam hingga dini hari, sahabat. Dan kita lihat hasilnya seperti ini yang dilakukan tadi malam, dan sekarang masih persiapan untuk pemasangan bagisting untuk tiang lantai kedua. Kemudian yang kita lihat di sini masih tetap untuk terfokus pada pengerjaan di bagian area lahan parkir, dan ada drainase di sini yang memisahkannya, sahabat. Dan kemudian kita juga di sini sedang melihat perataan, masih perataan dan pemadatan. Kemudian yang sudah dilakukan perataan dan pemadatan langsung dilakukan pengecoran dasar. Kemudian di sini sedang dilakukan penggalian. Kita lihat sistem drainase di sini. Kemudian kita lihat untuk di bagian area pedok. Pedok nantinya akan membentang dari tunnel yang pertama hingga mencapai ke race control, atau dari race control hampir mencapai ke tunnel atau terowongan yang pertama. Dan di sini di samping area pedok yang sudah dilakukan pengecoran, sudah banyak sekali urugan pilihan yang nantinya akan diratakan kemudian akan dipadatkan. Sementara yang kita lihat di sini di bagian tunnel yang pertama tidak ada pengerjaan, sahabat. Namun di sini kita lihat di main track, ini adalah merupakan main track sedang dilakukan pembersihan dan sedang dilakukan perataan. Jadi ini mencari yang tidak ratanya, sahabat. Jadi yang tidak ratanya langsung diratakan di sini, kemudian juga dibersihkan ya. Dan rencananya kalau tidak ada halangan, besok hari Sabtu akan dilakukan pengaspalan lapis yang kedua ya. Mudah-mudahan cuacanya mendukung, mudah-mudahan tidak turun hujan, agar nanti hari Sabtu mudah-mudahan dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua di bagian main track tentunya ya, atau di track yang utama. Jangan lupa sahabat, sebelum nonton video lebih lanjut, pastikan dulu sahabat membantu saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, sahabat. Walaupun memang harus buka YouTube dengan kuota. Tapi walaupun nggak subscribe kan tetap kalau kuota memakan kuota. Tapi dengan segala kerendahan hati mohon untuk membantu saya dengan cara subscribe. Kemudian jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik sahabat, kita lanjut. Ini adalah tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, di mana di sini ada pengerjaan oleh grader dan juga vibrating roller di sebelah kanan main track untuk pemadatan di bagian area run off-nya ya. Kemudian kita lihat juga di sini sedang melakukan penempatan urugan pilihan yang nantinya akan diratakan di sini. Kemudian kita lihat di tikungan yang kelimanya di sini masih belum ada pengerjaan lanjutan. Namun untuk di depan di sebelah kiri, tepatnya di bagian gravel, di sini masih tetap dilakukan penimbunan, perataan dan juga pemadatan yang nantinya akan dijadikan sebagai pengaspalan tambahan atau pelebaran tambahan untuk pengaspalan di bagian sisi kanan outer line di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Dan kita lihat di sana ada dump truck yang sedang persiapan untuk menumpahkan urugan pilihan. Sementara kita akan lanjut ke tikungan yang ketujuh menuju tikungan yang kedelapan. Tidak ada pengerjaan, sahabat. Di sini untuk rumputnya ini sudah ditanam, namun warnanya masih kelihatan belum sama ya, karena untuk penyambungan penanaman ini dilakukan baru beberapa hari. Kemudian di sini ada pengerjaan untuk memperbaiki drainase hauraton di sini.
Jadi perlu sahabat ketahui bahwa untuk membangun sebuah sirkuit itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi begitu detailnya, begitu hati-hatinya, dan perlu keahlian sehingga ada kesalahan sedikit pun harus segera diperbaiki ya, cepat diperbaiki seperti di main track, terutama di bagian pengaspalan seperti yang kita lihat tadi. Jadi untuk pengaspalan lapis kedua pun dikira langsung saja dilakukan pengaspalan, tetapi untuk elevasinya, kemudian juga untuk perataannya tadi kita lihat ya, kemudian diratakan kembali oleh alatnya, kemudian juga disapu, dibersihkan. Nah seperti itu adalah merupakan suatu keharusan dan merupakan standar pembuatan sirkuit ya. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-10, di mana di tikungan yang ke-10 di area gravel di sini masih tetap saja belum dilakukan penimbunan sahabat. Kita lihat di sebelah kiri di sini masih tetap hitam bioteknya. Kemudian untuk yang hitam di sebelah kirinya itu adalah pengaspalan pelebaran, hasil pengaspalan pelebaran yang dilakukan beberapa minggu ke belakang. Dan ini adalah bagian area run off di tikungan yang ke-10 dan cukup lebar sekali hingga mencapai 26 meter ini sahabat. Kemudian di area gravelnya di sini sudah cukup rapih, sudah cukup rata, hanya mungkin nanti tinggal penyempurnaan saja untuk perapihannya. Karena nanti setelah dilakukan pengaspalan ya, pengaspalan lapis kedua bahkan lapis ketiga akan kelihatan bentuk ya, bentuknya dan rapihnya juga nanti akan kelihatan. Sementara di sini sedang dilakukan penyambungan penanaman rumput. Dan kita lihat di sini sudah mulai dilakukan penghamparan untuk kerikil-kerikil halusnya di area gravel tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Dan di sini di sebelah kanan inner line di sini masih tetap terfokus untuk pemasangan concrete barrier dan juga pemasangan tiang pembatas atau pagar pembatas nanti antara zona dalam sirkuit dengan main track. Maksudnya dengan inner line ya yang kita lihat di sini. Dan untuk concrete barrier di sini masih tetap saja berderet di pinggir, belum dilakukan penempatan yang sempurna seperti yang kita lihat di depan ini. Sementara untuk area gravel di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, entah kenapa di sini untuk sistem drainasenya masih belum juga dilakukan penimbunan. Padahal itu sudah beres untuk pembuatan bak kontrolnya, hanya mungkin belum dilakukan penyempurnaan pemasangan drainase atau bagaimana sehingga belum ada pekerjaan kembali. Dan ini adalah perataan, penimbunan dan pemadatan di bagian area sisi kiri inner line yang akan dilakukan pengaspalan tambahan. Sementara di sini area run off tikungan yang ke-13 masih belum ada pengerjaan. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk lubang yang masih menganga itu drainase itu juga masih belum dikerjakan. Namun kita lihat di sini ada truk yang mengangkut atau membawa bibit rumput ya yang nanti akan ditanam di sini. Sementara yang kita lihat di depan ada eskavator yang sedang melakukan penggalian di sini untuk penyambungan drainase ya. Nanti drainase dipasang di sini, setelah dipasang drainase akan ditimbun kembali. Dan untuk area yang tadinya bekas masjid sekarang sudah rata bahkan sudah terbentuk untuk area outer line. Sementara yang kita lihat di sini tikungan ke-15 dan juga tikungan ke-16 di sini banyak sekali alat-alat pengaspalan ya, alat-alat berat untuk pengaspalan nanti, sehingga bisa diyakinkan atau bisa ditebak bahwa nanti akan dilakukan pengaspalan di area yang kelihatan hitam di sebelah kanan ya, nanti akan berbelok ke arah inner line yang berada di trek lurus panjang 700 meter. Sementara yang kita lihat di sini sahabat tikungannya ke-15 dan juga tikungannya ke-16 sudah cukup rapi, hanya saja di bagian kanannya ini belum dilakukan pengaspalan seperti yang ada finisher. Dan ini adalah finisher sedang mempersiapkan diri untuk pengaspalan lebih lanjut. Kemudian di sini juga ada grader yang sedang melakukan perataan di bagian sisi kanan outer line. Maksud saya di bagian sisi kanan main track atau track yang utama. Dan rupanya di sini sudah rata juga, sudah rapi juga untuk area gravelnya. Dan kita lihat ada eskavator yang sedang melakukan perataan di sini. Kemudian untuk di tengah ini adalah merupakan tamannya yang sudah dilakukan penanaman bunga dan rumput sahabat.
Dan seperti inilah situasi dan kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika, terutama di tikungan yang ke-15, 16 dan juga di tikungan yang ke-17. Baik sahabat, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik, saya akhirnya Henry Atasiki pamit undur diri. Atas kesalahan, kehilapan dan juga kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta di uploadan video saya yang selanjutnya. Nanti kita seperti biasa ya, sore akan memantau lagi hasil capaian hari ini dari pagi hingga sore nanti. Bye bye.